Record oke baru. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa bertemu kembali dengan Bapak di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, sebelum materi pelajaran kita mulai, terlebih dahulu langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu yang akan Bapak minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini, yaitu Dedi. Kepada Dedi, Bapak persilahkan untuk memimpin doa pada pagi ini. Baik Pak, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Ista'id, Iqra, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Dua iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Alladzina Siratal an'amta lazina alaihim an'amta alaihim. ghairil maghdubi Ghairil alaihim waladdallin. dolin. Amin. Baik. Sebelum materi pelajaran Bapak mulai, Bapak mau Bapak mau mengecek kehadiran kamu terlebih dahulu. Dedi, Dedi Adrianto, Hadir Pak. Iza Sri Putreni, Hadir, Pak. Reza Yulasri, Hadir, Pak. Tony Agustian. Ya Pak, hadir. Sepertinya hari ini ada yang tidak Bapak lihat. Evri, gimana kabar? Siapa yang tahu? Evri Febri, Febri Alfa Bu, Pak. Alfa. Cabut Pak. Baik. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang judul materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, baik. Sebelumnya Bapak pengen bertanya ini, oh, masih ingat nggak kalian tentang pelajaran waktu SD dulu tentang Nabi dan Rasul? Siapa yang ingat? Nama-nama Nabi dan Rasul, Ilza masih ingat nggak pelajarannya waktu SD dulu? Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Siapa tahu? Bu- Nilam, Pak, ada ingat berapa jumlah Nabi dan Rasul? ada 25 Pak. Ada 25, ya betul. Nah, seperti seperti yang dijelaskan di dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada 124 ribu nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 25 diantaranya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud Boleh, Bang. Yang kelima, itu ada Nabi Soleh alaihissalam. Dan yang keenam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan yang terakhir, itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Yang pertama, itu Bapak akan menjelaskan tentang
iman kepada nabi dan rasul. Yang pertama itu tentang pengertian iman kepada nabi dan rasul. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada, yang mana mengikrarkan dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia yang ada di muka bumi. Seperti secara istilah nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua itu tentang tugas nabi dan rasul. Tadi kan kita sudah menjelaskan, sudah tahu itu tentang nabi dan rasul apa perbedaannya. Sekarang ini Bapak akan menjelaskan tentang tugas nabi dan rasul, yang mana itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, yang mana di sana dikatakan, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerang. Nah, jadi berdasarkan ayat di atas tadi, ada 4 tugas seorang nabi dan rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Sebagai saksi bagi umatnya itu maksudnya di sini, di hari akhir kelak, setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti nabi dan rasul, serta siapa yang hanya mengaku mengikuti nabi dan rasul, tapi amal perbuatannya menyelisihi mereka. Nah, yang kedua itu sebagai pembawa kabar gembira. Apa itu sebagai membawakan kabar gembira? Nah, seperti kabar gembira itu diberikan oleh nabi dan rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Apa itu sebagai pemberi peringatan? Bagi orang yang ingkar, yang tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, sebagai juru dakwah. Maksudnya di sini sebagai juru dakwah itu Nabi mengajak umatnya untuk mengakui bahwa atas keesaan Allah itu memang ada dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus tetapi ikhlas. Nah, tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang C itu kita masuk tentang mukjizat bagi nabi dan rasul. Ada juga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang mana mukjizat tersebut berasal dari bahasa Arab yang artinya ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul. Sebagai bukti dari wujud sebagai kenabiannya atau kerasulannya, yang mana bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau yang ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Yang mana secara umum itu dapat terbagi dua.
Yang pertama, mukjizat bersifat material atau indrawi dan lokal. Contoh, pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Nah, yang kedua, mukjizat bersifat non-materiologis, yang mana dapat dibuktikan sepanjang masa mulai dari yang dimiliki oleh Nabi. Mukjizatnya contohnya dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya mulai semenjak diturunkan Al-Quran sampai akhir zaman. Bagi siapapun yang mempelajari dan memahami Al-Quran dengan benar, ia akan mendapatkan bukti kebenaran kenabian dan kebenaran dari Nabi Muhammad. Selanjutnya itu tentang topik yang kedua, meneladani para nabi dan rasul. Yang mana di sini Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat nabi dan rasul. Nabi itu juga mempunyai sifat-sifat sama seperti kita. Nah, apa itu sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul? Nah, yang pertama, kita mengenal sifat wajib dari nabi dan rasul. Yang pertama, sidik, berarti benar. Apa yang dikatakannya itu benar, tidak mungkin dia untuk berbohong. Yang kedua, amanah, berarti terpercaya. Tablik, berarti menyampaikan. Dan yang terakhir, itu fatanah, artinya cerdas. Berarti Nabi itu dia tidak mungkin menjadi orang yang bodoh.